Selamat sore Ibu. Selamat sore Bu. Apa kabar Ibu hari ini? Sehat Bu, kabar Ibu? Sehat juga, puji Tuhan ya Bu ya. Kita ketemu lagi hari ini Bu di pertemuan kita yang membahas tentang kesejahteraan sosial. Sebelum kita membahas mengenai kesejahteraan sosial, kita berdoa terlebih dahulu ya Bu ya. Kita berdoa menurut agama yang percaya kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke Bu, hari ini saya mengajak Ibu untuk membahas, sama-sama belajar kita ya Bu ya, membahas mengenai kesejahteraan sosial dengan topik penyandang disabilitas. Ibu apakah Ibu sudah pernah mendengar istilah penyandang disabilitas? Pernah Bu. Pernah. Kalau misalnya penyandang disabilitas itu seperti apa contohnya Bu? Itu mengalami keterbatasan fisik, misalnya dia mengalami buta, tidak bisa berjalan, baru tidak bisa bicara. Iya Bu, benar sekali. Jadi itu adalah termasuk penyandang disabilitas ya Bu ya. Setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, baik di intelektual, mental, atau sensori dalam jangka waktu yang lama, yang berinteraksi dengan orang lain agak kesulitan. Jadi itu untuk kalau istilah sehari-hari maaf kata cacat ya Bu ya. Jadi kalau misalnya lebih sopannya lagi itu namanya penyandang disabilitas. Jadi kalau misalnya ada Ibu jumpai mereka yang memiliki keistimewaan seperti ini di lingkungan sekitar, seharusnya kita menyebut mereka sebagai penyandang disabilitas. Oke? Kemudian penyandang disabilitas ini juga memiliki hak untuk hidup, karena mereka memiliki hak hidup sama seperti kita pada umumnya, pada orang normal pada umumnya. Jadi ada beberapa hak-hak yang harus mereka dan memang wajib mereka miliki. Yang pertama itu hak untuk hidup. Karena kan saya katakan lagi, kalau mereka ini sebenarnya sama dengan kita, cuma mereka lebih istimewa lagi. Mereka berhak untuk hidup, bebas dari cercaan. Artinya kita sebagai orang yang diberikan Tuhan lebih baik dari mereka, sudah selayaknya untuk tidak menghina mereka ataupun mengucilkan mereka, tapi bersama-sama membantu mereka supaya bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di dunia ini. Kemudian yang ketiga, penyandang disabilitas mendapatkan perlindungan dan bantuan hukum. Artinya mereka juga memiliki hak dan kewajiban yang sama sesuai dengan perundang-undangan. Mereka bisa, apabila mereka mendapatkan terjadi sesuatu pada mereka berhak mendapatkan perlindungan hukum dan bantuan hukum. Dan yang berikutnya bersekolah. Nah, yang bersekolah ini Bu, jika penyandang disabilitasnya masih bisa dibantu seperti sekolah luar biasa ya Bu ya. Kan ada SDLB, SD luar biasa, SLTPLB dan SLTALB. Jadi sekarang sudah canggih Bu, sudah ada untuk sekolah untuk khusus penyandang disabilitas seperti SD, SMP, SMA. Jadi mereka diberikan kesempatan juga untuk bersekolah dan juga berkreasi sehingga mereka bisa produktif juga sama seperti kita. Kemudian yang bekerja ini sekarang Bu udah ada pekerjaan di fasilitas yang diberikan oleh pemerintah untuk mereka. Jadi mereka ini tidak terbatas lagi. Kalau dulu kan Bu kita pikirnya penyandang disabilitas tidak bisa ngapa-ngapain kan Bu, hanya di rumah aja gitu karena nggak ada kesempatan bekerja, nggak ada lowongan kerja yang sesuai untuk mereka. Ternyata saat ini pemerintah telah memberikan kemudahan untuk penyandang disabilitas sehingga mereka bisa bekerja di tempat-tempat umum yang sesuai dengan kemampuan mereka. Makanya tadi ada kesempatan untuk bersekolah supaya mereka akhirnya bisa bekerja. Dan yang selanjutnya hidup sehat, beribadah, berolahraga, dan ini yang paling penting Bu, bebas dari kekerasan, eksploitasi, tidak dikucilkan dan diperlakukan sama dengan orang lain. Artinya penyandang disabilitas ini merupakan makhluk Tuhan yang harus kita hargai, harus kita sayangi juga, dan mereka juga memiliki hak yang sama dengan kita. Mereka tidak boleh dikucilkan karena apa? Mereka sudah memiliki keistimewaan dalam dirinya. Seharusnya keistimewaan itu kita kembangkan, kita buat mereka supaya mereka bangga dan tidak merasa tertekan oleh keistimewaan tersebut. Jadi sudah selayaknya kita di lingkungan masing-masing, di lingkungan sekitar, kita tidak
boleh memperlakukan mereka itu berbeda meskipun mereka istimewa, tapi kita harus melakukannya sama. Jadi kalau misalnya mereka mau melakukan sesuatu yang masih bisa mereka lakukan, harusnya kita membantu, bukan malah mengucilkan mereka. Oke Bu, Ya, Bu. ini merupakan hak-haknya. Biar sama-sama belajar ya Bu ya, karena kan pasti ada penyandang disabilitas di lingkungan kita kan Bu, nggak mungkin, pasti ada lah ibaratnya satu ataupun dua. Jadi kita sama-sama belajar, sama-sama mengetahui kalau ternyata mereka juga memiliki hak yang sama dengan kita. Oke, kita lanjut ya Bu ya. Yang di sini adalah pelayanan disabilitas berat di masyarakat. Disabilitas berat itu Bu seperti tidak bisa bergerak sama sekali, artinya dia harus dibantu sama orang lain yang kehidupannya memang hanya di tempat tidur. Jadi mereka sangat-sangat membutuhkan bantuan dari orang lain, bahkan untuk menghidupi dirinya sendiri ataupun melakukan aktivitas dasar ya seperti makan, buang air besar ataupun yang lain-lain. Jadi pelayanan disabilitas berat ini emang harus dimengerti dan dipahami oleh masyarakat yang normal pada umumnya. Karena apa? Karena disabilitas berat ini banyak ya Bu ya ditelantarkan. Artinya keluarganya banyak yang bosan ataupun capek mengurusnya, sehingga keluarganya membuang ataupun mengantarkan penyandang disabilitas ini ke jalanan ataupun ke panti-panti asuhan. Sebenarnya saya juga nggak berhak mengomentari soal masalah moral mereka, tapi sudah selayaknya kita tidak melakukan tersebut ya Bu ya. Pelayanan disabilitas berat di masyarakat ini seperti contohnya memberikan informasi terkait akte kelahiran, menggunakan fasilitas umum seperti gereja ataupun tempat parkir ataupun toilet. Dan paling sering ini adalah di tempat umum ya Bu ya. Contohnya transportasi. Kan ada kan Bu sekarang bus yang membolehkan atau memprioritaskan pelayanan untuk disabilitas. Jadi mereka lah harus pertama kali dilayani dulu. Kalau misalnya kita naik bus kan Bu, kalau kita naik bus terus ada penyandang disabilitas, sudah selayaknya dan memang harus kita memberikan kesempatan pada mereka untuk naik ataupun duduk terlebih dahulu ya Bu. Oke Bu, di akhir pembelajaran ini saya mau memberikan beberapa pesan-pesan kunci seperti yang di depan ini Bu ya, bahwa penyandang disabilitas merupakan bentuk keragaman manusia seperti saya sebutkan tadi, bahwa mereka ini adalah istimewa dan kita sebagai orang yang memiliki kelebihan dari mereka, kita harus juga menganggap mereka juga sama seperti kita, artinya mereka merupakan keistimewaan dari Tuhan. Yang kedua, penyandang disabilitas juga warga negara yang harus dipenuhi hak-haknya. Seperti ini ya Bu ya, ini adalah hak-hak mereka yang harus kita ketahui. Jadi kalau misalnya kita melihat penyandang disabilitas di jalan ataupun di tempat umum ataupun di lingkungan kita yang hak-haknya tidak terpenuhi dari sini yang saya sebutkan tadi, sudah selayaknya kita memberikan teguran ataupun saran ataupun nasihat lah pada keluarganya supaya dia lebih memperhatikan si penyandang disabilitas ini. Kemudian yang terakhir, penyandang disabilitas tidak boleh didiskriminasi. Ini yang poin-poin yang penting yang harus kita mengerti dan kita terapkan dalam hidup kita masing-masing. Karena apa? Karena penyandang disabilitas adalah mereka yang ruang geraknya terbatas, sehingga kita adalah orang yang memiliki gerak yang sangat tinggi, yang tidak terbatas. Bolehlah untuk membantu mereka supaya mereka dapat kehidupan yang layak di dunia ini. Oke Bu, dari paparan saya ini ada yang mau Ibu tanyakan? Yang saya tanyakan Bu, berarti disabilitas itu, orang-orang disabilitas itu harus diperlakukan sama dengan orang yang lain atau orang sehat ya Bu ya? Iya Bu, artinya mereka tidak ingin dikucilkan apalagi dianggap beda. Padahal memang kelihatan berbeda, tapi kita tidak boleh seperti menyakiti hatinya seperti itu. Janganlah sampai kita kelihatan kita memperlakukan mereka berbeda ataupun diskriminasi, jangan seperti itu Bu. Ada lagi Bu? Ada lagi Bu. Oke Bu, jadi saya pikir melalui pertemuan kita hari ini kiranya pesan-pesan dari modul 5 kesejahteraan sosial ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dan bisa jadi pembelajaran untuk kedepannya, sehingga materi ini berguna untuk kehidupan kita sehari-hari di lingkungan masyarakat dan terlebih lagi di lingkungan keluarga kita ya Bu ya. Ya
Oke Bu, terima kasih untuk kehadirannya di pertemuan hari ini. Semoga kita masih bisa diberi kesehatan lagi dan kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.